Tuhan sampai pada saat ini. Sebentar anak-anakmu Tuhan akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Walaupun secara online ya Bapak, kiranya Tuhan yang selalu memberikan sukacita kepada anak-anakmu di rumah mereka masing-masing ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak, kita akan mulai ibadah dan lagu pujian pertama, Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, kita lanjut pujian kedua, Happy ya 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 happy. Happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya anak-anak, kita udah banyak memuji nama Tuhan. Saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Bapakku Datang. Bapakku datang padamu,
memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau berdoa dulu ya sebelum kita terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan terima firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami semua hikmat. Anak-anak Tuhan yang ada di rumah juga memberikan mereka pertolongan hikmat supaya mereka dapat mengerti firman Tuhan. Dan terlebih Tuhan memberikan mereka keseriusan, memberikan mereka ketaatan supaya mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai pada akhir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, ketemu lagi ya sama Tante Sani. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum Tante menyampaikan firman Tuhan, Tante mau tanya, masih ingat minggu kemarin siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Iya, betul, Tante Jela ya. Terus Tante Jela nyampaikan firman Tuhan apa ya? Tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya betul, tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Di situ Tante Jela menceritakan ya saudara-saudaranya Yusuf yang jahat, dan lalu Yusuf akhirnya dijual sama mereka ya. Nah, kali ini ya Tante mau menceritakan ke siapa ya Yusuf dijual ya, dan bagaimana Yusuf ketika dijual, sedih atau senang, susah atau menderita ketika Yusuf dibeli sama orang lain gitu ya. Nah, anak-anak saksikan video sebentar ya, Tante punya video, anak-anak saksikan. Selamat menyaksikan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf,
dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini, tadi kan anak-anak sudah lihat ya videonya, sudah tonton videonya ya. Videonya itu menceritakan tentang bagaimana Yusuf di rumah Potifar. Jadi waktu Tante Jela cerita Yusuf itu dijual, nah dibelinya tuh sama Potifar ya. Potifar itu kepala pengawal raja ya, berarti dia berkuasa. Nah, terus Yusuf itu tinggal di rumahnya Potifar. Potifar itu mempunyai seorang istri. Nah, di situ kita bisa lihat ya, ternyata Yusuf itu tetap dalam lindungan, penyertaan, kasih karunia Tuhan. Sehingga dikatakan anak-anak, dimanapun Yusuf berada, ia itu menjadi berkat. Dimanapun Yusuf berada, apapun yang ia kerjakan itu berhasil. Ya, dari video tadi yang sudah kita tonton ya, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, kita nggak boleh kayak istrinya Potifar. Istri Potifar itu suka bohong ya, dia berbohong, membalikkan kejadian yang sebenarnya, menceritakan kebohongan. Nggak boleh ya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, Yusuf itu berani untuk nggak ngikutin apa kata istri Potifar. Itu kan dosa ya. Nah, melakukan dosa. Nah, Yusuf berani nolak, nggak mau, itu dosa. Kalau aku melakukan itu, nanti aku berdosa di hadapan Tuhan. Nah, dari situ kita lihat Yusuf juga berani ya. Anak-anak sama ya, nggak boleh. Kalau ada yang ngajak untuk melakukan dosa itu nggak boleh. Misalnya males ya untuk ibadah online sekolah minggu. Misalnya males untuk sekolah online, males ngumpulin soal, ngumpulin tugas ya dari guru-guru di sekolah, males disuruh orang tua, nggak mau, itu nggak boleh ya. Tapi kita harus jadi anak yang taat. Nah, kita belajar dari situ. Sehingga kalau kita kayak Yusuf ya, Yusuf itu dimanapun jadi berkat. Di rumah Potifar dia jadi berkat, sehingga rumah Potifar itu diberkati Tuhan, ladangnya diberkati Tuhan, karena dia orang yang baik ya. Jadi dia jadi berkat dimanapun ia berada. Biarlah kita kayak Yusuf ya, jadi berkat. Nah, cerita selanjutnya kan tadi Yusuf udah di rumah Potifar ya, dan terakhir dia itu difitnah sama istrinya Potifar, masuk penjara anak-anak ya. Di ceritanya itu ada kan, dia tuh padahal udah melakukan yang benar, ternyata masuk penjara. Nah, minggu depan ada ceritanya gimana ya Yusuf di penjara. Apakah Yusuf sedih? Apakah Yusuf menderita di penjara? Apakah Tuhan tidak menolong Yusuf? Nah, itu kita dapat saksikan minggu depan ya, sama nanti yang menyampaikan firman Tuhan itu ada Tante Paulina. Jadi minggu depan siap-siap ya dengerin firman Tuhan lagi supaya tahu cerita kelanjutannya. Kan udah dijual di rumah Potifar. Nah, minggu depan tuh ada di penjara tuh gimana. Oke? Jadi sekian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anak tadi udah dengarkan firman Tuhannya tentang Yusuf. Nah, Kak, kita diajarin supaya tidak bohong dan juga jangan mau kalau diajak sama teman atau sama siapapun yang nggak baik buat kita. Oke? Dan minggu depan nanti ada terusan cerita Yusuf dan kalian emang harus ikutin dan semakin rajin dan semangat. Kita penutupan. Aku datang padamu,
untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ajar Tuhan kepada anak-anak kecil-Mu Tuhan, sedari mereka kecil ya Bapa, mereka boleh belajar Tuhan untuk tidak berbohong ya Bapa, untuk tidak melakukan apa yang tidak baik di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai kami, Tuhan berikan selalu kami kesehatan ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau tutup ibadah online kami pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.